Dan kita sedekah nggak perlu pilih-pilih. Ada kisah Bu, seorang kiai sedekah ke Jablay. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Pengen dengar ceritanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satul asya'a mim makarimil ahlaki indallah. Ada 3 perkara yang mana perkara ini dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini insya Allah yang akan saya bahas. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Mudah-mudahan. Kalau lewat ya lebih sedikit lah. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama yaitu anta'fuwa an mandolamaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu senantiasa memaafkan orang yang senantiasa dolim kepadanya. Dan yang kedua yaitu watu tiya man haromaka. Rasul itu senantiasa memberi kepada siapapun walaupun orang tersebut bakhil. Tahu bakhil? Pelit, kikir kepada Rasul. Rasul tetap memberinya. Tuh yang terakhir yaitu antasila man qata'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana jam 10:05 Bu. Udah apa? Lanjut Bu. Pulang aja ya Bu ya. Lanjut. Sampai jam berapa ini? Sampai subuh. Silakan bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa qala ta'ala wa
fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Awalan puji syukur kita haturkan terhadap Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yang mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya kelak mendapatkan syafaat uzma daripada beliau dan mudah-mudahan masuk ke dalam surga KB. Amin Allahumma amin. Yang kita hormati bersama guru kita yang tadi sudah menyampaikan sambutan yang begitu menggelegar. Apa Bu menggelegar Bu? Yang ngantuk jadi bangun. Kalau saya itu nggak bisa kayak beliau. Kalau suruh nadanya tinggi-tinggi nggak bisa. Saya biasa-biasa aja Bu. Mungkin beliau itu kelasnya udah internasional. Kalau saya boro-boro nasional, masih nambu-nambu aja. Udah pernah nambu Bu? Belum. Ya udah besok ke sono Bu, manakiban besok pagi. Manakiban Ibu, apa ngantuk? Dan insya Allah setiap minggu kedua sama minggu keempat di Nambo di pesantren guru kita Romo Kiai Hasan Basri, tahu ya Bu ya? Nah itu diadakan maulid khusus akhwat. Kalau bapak-bapak setiap malam Jumat silahkan yang ada waktu. Kalau ibu-ibu jam 7 sampai jam 9, jam 9 beres. Habis itu bisa mampir ke Taman Limo, silahkan. Lah ya kalau mau ke Taman Limo ataupun ke Jatirasa, ngelewatin itu lewat Jatirasa, berenang ya kemana aja, yang penting punya duit. Nah yang kita hormati bersama guru kita Al Ustadz Asep Setiawan serta keluarga, kemudian Al Ustadz Dai Darmawan serta keluarga yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ketua RW 018, Ketua RT selingkungan RW 18. Ini saya baca aja ya Bu ya, biar nggak usah kelamaan. Soalnya sudah jam 10. Biasanya kalau kita ngisi di Geraha sampai setengah 10. Kalau di Miftahul Jannah Blok F sampai jam 10. Ini udah jam 10 lewat 9 menit. Harusnya tinggal doa ini. Jam 11. Malaman Pak. Nah, tuan rumah Ketua RT 03. Nah, mudah-mudahan semua aparatur kita diberikan amanah oleh Allah dan senantiasa bisa menjaga lingkungannya agar menjadi lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada pengurus DKM Masjid Al-Muqarrabin, pengurus Musola Al-Ikhlas, dan semua DKM Masjid Perumahan Wahana yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada jamaah semuanya. Tidak lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah untuk senantiasa tholabul ilmi, untuk senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satul asya'a min makarimil ahlaki indallah. Ada 3 perkara yang mana perkara ini dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini insya Allah yang akan saya bahas. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Mudah-mudahan. Kalau lewat ya lebih sedikit lah.
Apa? 3 perkara tersebut, yang pertama yaitu anta'fuwa an man dolamaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, senantiasa memaafkan orang yang senantiasa dolim kepadanya. Nggak pernah ada rasa mangkel sedikit pun, apalagi sampai marah, nggak pernah. Kita masih ingat ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke masjid mau melaksanakan jamaah. Apa yang terjadi? Di persimpangan diludahi itu Rasulullah. Tapi apa yang Rasul kerjakan? Rasul tetap menghapus ludahnya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan di hati tidak ada rasa marah, dengki, kesel, nggak ada, Bu. Coba ini ibu-ibu perumahan, wahana dan bapak-bapaknya, kita mau berangkat jamaah ke masjid. Biasanya jamaah di masjid apa sholat di rumah, Pak? Di masjid setiap hari apa kadang-kadang? Yang udah pasti hari Jumat ya. Nah, hari Jumat. Nah itu, kita mau berangkat jamaah ke masjid ataupun ibu-ibu mau berangkat maulidan, udah pakai seragam terbaru yang baru selesai launching, apa launching? Ya baru selesai dijahit, udah jadi, baru dipakai pertama. Dilalah, apa dilalah, Bu? Ujuk-ujuk, masa ujuk-ujuk dilalah? Kebetulan, ya kebetulan bolehlah. Kebetulan agak masuk. Kebetulan di tengah jalan ada kobakan air. Ya, ada kobakan air. Terus Pak Ustadz Asep karena buru-buru udah ditungguin jamaah, ngebut naik motor. Motor roda 4 berarti apa? Mobil kenceng lewat itu kobakan air, terus nyirat ke kita. Kira-kira kita apa yang keluar? Doain jelek gak? Kalau ke Pak Ustadz mungkin gak berani, kalau ke Pak Ustadz. Tapi kalau ke orang biasa, itu orang gak punya mata apa ya? Baju masih baru, kira-kira lanjut atau balik lagi, Bu? Balik ya. Terus berangkat apa enggak? Tetap berangkat, yakin? Wah kayaknya mah enggak, udah. Biasanya kalau ibu-ibu dandannya berapa menit, Bu? Sejam lah. Dandan lagi mah beres, Bu. Nah itu ya, itulah berbeda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ini yang meludahi tidak ada, apa yang dilaksanakan oleh Rasul datang ke tukang buah, ke tukang brownies, diborong semuanya, dibawakan ke rumah tersebut. Datang, tok tok tok, assalamualaikum. Ngantuk, Bu? Kan hukum menjawab salam apa, Bu? Nah, ulangi ya, Bu. Tok tok tok, assalamualaikum. Berarti belum ngantuk ini. Nah ini yang biasa ngeludahin lagi tertidur, kemudian ini tahu bahwasanya yang datang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang langsung gemeteran, Bu. Gemeteran, takut Rasul akan balas dendam, akan marah. Setelah masuk ternyata Rasul bawa anggur, bawa apalagi apel, kurma dan lain sebagainya. Nggak dijelaskan, tetapi intinya bawa cangkingan, bawa cimol, mang doyan cimol. Nah itu ya, dibawa. Ini apa kata yang dijenguk? Saya yang setiap hari meludahi engkau, tapi begitu mulianya engkau adalah orang yang pertama kali menjengukku.
tidak ada orang yang menjengukku sebelum engkau. Maka saksikan wahai Rasulullah, saya sekarang akan bersyahadat masuk ke agama Islam. Alhamdulillah ya Rasulullah, ya Rabi'al syani wa daraji adfadai يا زيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Bareng Bu, ya Rasul الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرج عرفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Itu yang pertama ya Bu. Jadi Rasul tidak pernah marah ke siapapun, walaupun orang itu senantiasa dolim. Rasul tidak pernah mempunyai rasa marah sedikit pun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rem buat kita ketika kita lagi marah. Kita marah, oh ya ingat, Rasul mah tidak pernah marah. Itu Rasul itu dijadikan rem Bu. Dan yang kedua yaitu watu tiya man haromaka. Rasul itu senantiasa memberi kepada siapapun walaupun orang tersebut bakhil. Tahu bakhil? Pelit, kikir kepada Rasul tetap memberinya. Kalau kita Bu, kita punya anak 6. Ada yang punya anak 6 di sini Bu? Ada enggak? Belum ada. Kenapa Bu? Kan katanya banyak anak, banyak rezeki. Kenapa nggak mau jadi mempunyai anak banyak? Sekolah mahal. UMR belum naik. Sekolah mahal, UMR belum naik. Ya itu bukan urusan saya. Urusannya masing-masing. Nah, ya itu ya. Kita lihat orang tua dulu kita Bu. Orang tua kita itu punya anak banyak nggak Bu? Ada nggak orang tua kita yang kerja di pabrik? Gajinya orang tua kita dulu berapa Bu tiap bulan? Nggak ada, nggak tentu. Tapi anaknya banyak tuh jadi orang semua, nggak ada yang jadi kucing-kucing acan. Ya nggak ada kan? Nggak ada, jadi orang KB. Itulah perbedaannya. Padahal dalam kitab Qurratul Uyun Bu, tuh Qurratul Uyun itu dikatakan bahwasanya bagi seorang laki-laki itu carilah istri, calon istri yang walud dan wadud. Walud itu artinya banyak anaknya. Karena semakin banyak anaknya berarti semakin banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaatnya. Nah, balik lagi ke tadi Bu. Jadi Rasul itu tidak pilih-pilih. Kita punya anak 6. Anak yang pertama disunat, tetangga kita udah diundang nggak datang. Yang kedua disunat nggak datang lagi. Yang ketiga disunat nggak datang lagi. Yang keempat nikah nggak datang. Yang kelima nikah nggak datang. Yang keenam nikah lagi nggak datang lagi. Kebetulan tetangga kita juga lama-lama juga pasti punya hajatan. Kita diundang, kira-kira datang nggak Bu? Hah? Enggak. Kenapa? Nggak datang sih, gitu ya. Nah itu gantian. Kalau kita kondangan gantian. Oh ada undangan dari Pak Ustadz Asep. Lihat dulu, Pak Asep dulu kondangan 50.000. Wah saya mau 50.000 lagi. Gitu nggak Bu? Padahal di kitab Fathul Mu'in Bu,
itu kondangan itu hukumnya bukan hutang Bu, bukan hutang. Jadi itu sodako. Misalkan tetangga kita ngasih 50.000, itu mungkin kemampuannya. Kita mampu 500.000, yaitu bagus. Nggak harus lihat buku catatan dulu. Apalagi kondangan baru datang langsung dibuka amplopnya, ditulis. Malu yang kondangan Bu? Malu nggak? Di sini kayak gitu nggak adanya Pak? Enggak, alhamdulillah. Nah, itu Rasul mah seperti itu Bu. Dan kita sodako nggak perlu pilih-pilih. Ada kisah Bu, seorang kiai sodako ke Jablay. Udah pernah dengar ceritanya belum? Belum? Pengen dengar ceritanya? Ya, ini kiai mau berangkat ceramah. Ceramahnya ya kira-kira di sini mah di Subang. Kalau di Subang kan biasanya kanan kiri jalan malam-malam banyak nggak yang kayak gini? Apal kayaknya. Pengalaman ya. Nah itu. Nah ini kebetulan kiainya itu nggak bawa supir. Pak Kiai nyupir sendiri. Nah ini di Subang kira-kira Subang sono ya, di Subang ada yang mas berhenti mas, ini kiai melepas pecinya. Ini contoh ya, ini contoh aja. Terus apa ini ketawa sih? Ini terus di jendelanya dibuka. Mbak manggil, iya mas, sini masuk. Lantar kita tidur di mana? Tenang, hotel banyak. Ntar hotel kita tidurnya di hotel aja. Oh ya udah. Berarti ini saya masuk mas? Ya masuk. Ya, ini yang awe-awe kemudian masuk ini ke mobil Pak Kiai. Setelah awe masuk, perempuan ini masuk, pecinya dipakai lagi. Jablenya apa? Astagfirullah. Ini jablay istighfar. Biasanya jadi jablay Islam apa bukan Bu? Orang ngerti ya? Ada orang Jawa ternyata. Nah itu ngapak pisan. Nah itu ya. Astagfirullah jablenya. Mas ini kiai. Shh, udah diem aja. Duh, saya turunin di sini aja tuh Pak Kiai. Udah masuk mobil, kagok kalau bahasa Sundanya, kadung kalau bahasa Indonesianya, kadung. Dah, ikut aja. Apa? Terlanjur ya kalau bahasa Indonesianya. Oh iya, salah Bu. Alhamdulillah masih nggak ngantuk. Udah terlanjur masuk, udah ikut aja. Ternyata ini kiai berhenti di masjid yang gede dan jamaahnya banyak kayak gini Bu, kira-kira lah, bahkan lebih banyak lagi. Nah ini jablaynya ini, waduh, ini kayaknya kiai mau ceramah ini. Pak Kiai, saya gimana ini, turun nggak? Turun, gimana masa di dalam mobil, ntar mobilnya dimatiin bisa mati kamu, gitu ya, kira-kira seperti itu. Lah saya nggak pakai jilbab Pak Kiai. Udah tenang, ada Pak Buhori. Karena saya panggilin Pak Buhori. Ada kan Pak Buhori? Nah itu dipanggil panitia. Ya ini mah contoh aja Pak Buhori. Di sana mah ya panitia bukan Pak Buhori. Pak Buhori, sini sebentar. Kenapa Pak Kiai? Mohon maaf, itu istri saya tadi lupa nggak pakai jilbab. Padahal istri jadi-jadian. Nah, padahal jablay. Ini tolong pinjemin apa? Jilbab sama gamis lah. Ya, terus diambilin oleh Pak Buhori ini jilbab ataupun kerudung dan gamisnya. Terus dipakailah oleh ini jablay di dalam mobil. Keluar, ibu-ibu pada berdiri enggak? Berdiri pada nyambut, cium tangan pasti. Lah Bunyai masa nggak cium tangan gimana? Lah gimana mau cium tangan? Kan udah diajarin kitab taklim kan, kita harus menghormati guru. Lah Bunyai coba guru kita cium tangan. Ini jablay ini dalam hati, ya Allah,
Saya kerjaannya kayak gitu, tapi ini dicium tangan bolak-balik lagi. Kira-kira kayak Ustadz Aswai gitulah. Ya. Nah ini terus duduk di transit seperti itulah kira-kira. Ada ibu-ibunya yang nemenin nggak? Ada ibu-ibu yang nemenin, panitianya pada nemenin di situ duduk. Kemudian kiainya ceramah, isinya tentang jablay yang masuk Islam, masuk mobil. Ya nggak langsung ditegur di situ, Bu. Masuk Islam dan masuk surga. Diceritakan ini kiai jablay yang di situ karena dekat ada speaker kayak gini, kedengeran nggak? Dengeran. Di situ dia sambil duduk sambil dengerin sambil nangis. Ibu-ibu yang ada di sampingnya geleng-geleng kepala. Masya Allah, saya baru nemuin istri kiai dengerin suaminya ceramah sampai ya nangis karena dia sadar atas dosanya. Ini jablay nangis, ibu-ibu. Masya Allah, ini pulang saya harus minta airnya dulu, tabarukan ke jablay. Lagi ya singkat cerita beres setelah ini ceramah. Kemudian Pak Kiai pulang bareng sama ini jablay. Kata jablay, Pak Kiai ini gimana ini baju? Ntar saya tanya Pak Buhori, Pak Buhori baju gimana? Udah bawa aja tabarukan Pak Kiai, saya ikhlas. Tuh itu ya. Setelah itu pulang di tengah jalan, Mbak mau turun di mana Mbak? Biasa di base camp. Ya kan, mau di mana? Aduh, sebelumnya mohon maaf Pak Kiai, kalau saya boleh ngusulin, saya pengen ikut Pak Kiai. Hus, lah jangan. Saya kalau kamu ikut saya gimana? Saya biasanya kalau pulang ceramah bawanya kresek. Nah ini bawa bunyai jadi-jadian. Ntar bisa-bisa saya nggak boleh masuk rumah sama istri saya. Nah gitu. Nggak gitu Pak Kiai, saya itu pengen tobat, saya pengen berhenti dari pekerjaanku dan saya pengen beribadah kepada Allah. Kalau masalah itu gampang, di mana tempat bisa, yang penting kamu merenungi atas kesalahan-kesalahan kamu dan kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Udah, kamu turun di base camp, ini berkat silakan kamu bawa. Ini amplop, mana amplopnya? Oh nggak ada. Di dalam tas tuh tasnya. Nah ini silakan buat kamu. Sekarang kamu pulang merenungi dan besok jangan balik lagi. Setelah itu ini jablay tobat, nggak melanjutin pekerjaannya lagi. Alhamdulillah. Gara-gara apa Bu? Gara-gara Pak Kiai yang sodako. Karena sodako dengan rizki yang halal itu bisa menjadi wasilah orang tersebut menjadi tobat kepada Allah. Ada satu cerita lagi tapi sudah jam 10:30. Dan yang ketiga, yang terakhir, udah ceritanya buat besok lagi. Kalau kau ingat, kalau ada yang undang lagi itu juga. Siapa Pak? Macam diundang. Dan saya nggak tahu, belum tentu siapa apa enggak. Tuh yang terakhir yaitu antasila man qata'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kita di dunia ini Bu, banyak aliran, banyak majelis, banyak apa lagi, banyak madhab dan sebagainya. Silahkan kalian ikuti sebagaimana yang kalian yakini dan itu sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting awas, jangan saling menjelekkan. Tuh di syairan Gus Dur, akeh kang apal Quran
seneng ngafirke kafire dewe gak esi kotor ti akale yen isi banyak yang hafal Al-Quran hadis tetapi mengafirkan yang lain, sedangkan kafirnya sendiri tidak disadari. Makanya bu, kita ilmunya masih sedikit, jangan gampang menyalahkan ke orang lain. Kita ikuti thoriqoh yang dijalankan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa husnudon kepada siapapun. Ada aki-aki, kita husnudon. Oh ini aki-aki umurnya lebih tua dari saya, pasti ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya. Ada anak-anak, kita tetap husnudon. Anak umurnya masih sedikit, dosanya lebih sedikit. Ada pemuda, ini pemuda sekarang lagi, mungkin sekarang minum-minum, belum tentu akhir hayatnya minum-minum, bisa husnul khotimah. Banyak cita-cita tapi waktu udah malam, yaitu bu. Jadi kita harus nantiasa menjalin silaturahim, karena kita menjalin silaturahim akan terwujud suatu persatuan. Dengan persatuan kita akan bisa mendapatkan kemenangan. Apa kemenangan itu? Yaitu selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan masuk surga KB. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Alhamdulillah jam 22.33. Tidak layak kalau kita melanjutkan omongannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja ya bu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekedar idholus surur kepada Sohibul Bait RT 03 yang menghubungi saya kemarin, panitia Mang Bukhari. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di jamaah sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.